Orang tua dan rekan Fajar Nugroho terus menangisi kepergian pelajar ini. Diiringi pasukan Paskibraka, jenazah ketua OSIS ini dibawa ambulans ke TPU Tugu Sili, Desa Sanggrahan, Kecamatan Cawas, Klaten. Seharusnya Senin 8 Juli menjadi hari bahagia bagi Fajar Nugroho yang merayakan ulang tahunnya ke-18. Ironis, ketua OSIS ini justru berpulang di hari ulang tahunnya. Acara perayaan ulang tahun korban digelar usai rapat OSIS sekolah. Rekan korban memberikan kejutan, menaburi korban dengan tepung dan menceburkan korban ke kolam sekolah sedalam 1,75 meter. Korban diduga kram tak bisa berenang, berusaha berpegangan pada kabel listrik yang mengalir ke mesin pompa hingga tersetrum. Dua rekan korban yang berusaha menolong korban juga ikut tersetrum. Korban kritis dilarikan ke rumah sakit, namun naas nyawanya tidak tertolong. Nanti mungkin masih akan melakukan pemeriksaan lagi, baik kepada salah satu yang saat ini di rumah sakit. Dan informasinya kemarin juga kena stroke. Dan tentunya setelah nanti melakukan pemeriksaan tambahan, ada beberapa orang, baru kita akan bilakan apakah ada unsur pidana atau tidak. Polisi telah memeriksa 6 saksi, termasuk rekan korban di lokasi. Keluarga mengikhlaskan kepergian korban dan menganggap kasus ini sebagai musibah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Usai menghirup udara bebas, Peggy Setiawan kembali ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat. Bak pahlawan kedatangan Peggy disambut meriah ratusan warga. Bak pahlawan Peggy Setiawan disambut ratusan warga setibanya di kampung halaman di Desa Kepongpongan Talun, Kabupaten Cirebon. Warga menyalami, bahkan memeluk Peggy serta ibunya. Di depan rumah, Peggy kembali sujud syukur dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantunya. Dan Ketua Pemuda Cimaja dan para pemuda Cimaja, Ketua RT, Ketua RW Cimaja, dan Ketua RT, Ketua RW daerah, dan semuanya masyarakat seluruh daerah Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan motivasi selama ini. Warga mengaku akan menggelar syukuran dan pengajian usai Peggy bebas. Pengen ngucapin selamatan. Mau syukuran katanya di sini, terus mau masang tenda katanya di sini. Oh gitu. Haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Sempat ditahan 2 bulan, Peggy Setiawan akhirnya menghirup udara bebas setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, waspada terhadap lowongan pekerjaan yang meminta ponsel Anda. Ada puluhan korban penipuan lamaran pekerjaan yang datanya digunakan untuk pinjaman online. Korban mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah. Puluhan warga mendatangi Mapolres Jakarta Timur untuk melaporkan kasus dugaan penipuan berkedok lowongan pekerjaan sebagai sales. Saat melamar, terduga pelaku Rohayati, sales toko handphone, meminta ponsel, data, dan foto korban yang ternyata digunakan untuk pinjaman online. Para korban kini harus menanggung pinjaman online 20 juta hingga ratusan juta rupiah. Bahkan tanpa tanpa sepengetahuan juga dicicil pinjaman online, pinjol juga seperti itu. Tapi secara fisik atau duitnya itu tidak pernah diterima. Namun pemilik toko handphone tersebut mengaku tidak pernah membuka lowongan pekerjaan. Sementara Rohayati sudah berhenti kerja sejak 2 bulan lalu dan tidak diketahui keberadaannya. Ya dari toko sih merasa ini ada pencenaan nama baik ya gitu ya, saya melihat gitu loh. Karena si Iro ini kita juga nggak tahu bahwa dia melakukan hal seperti itu. Saat ini polisi sudah memeriksa 6 orang saksi. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ya kami masih lanjut untuk penyelidikan. Polisi akan segera memanggil terlapor Rohayati yang diduga pelaku penipuan tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Iya, tidak hanya menjerat ribuan anggota dan pegawai DPR DPRG, Satgas Judi Online juga mengungkap belasan pegawai KPK yang terjerat judi online. Bahkan ada satu pegawai yang menghabiskan 74 juta rupiah untuk 300 transaksi judi online.
Satgas Pemberantasan Judi Online mengungkap data baru. 17 pegawai KPK terlibat judi online dengan transaksi ratusan juta rupiah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan informasi tersebut. Namun dari penelusuran internal, jumlah pegawai diduga main judi online ada 8 orang. Nilai transaksinya mencapai sekitar 300 juta rupiah. Bahkan ada satu orang yang melakukan transaksi judi online hingga 300 kali dengan nilai 74 juta rupiah. Yang 8 nanti akan ditindaklanjuti oleh inspektorat. Ya, pimpinan sudah memerintahkan inspektorat untuk mengklarifikasi pegawai yang masih statusnya menjadi pegawai KPK. Di luar 8 pegawai KPK terlibat judi online, KPK mengaku ada beberapa nama mantan pegawai KPK yang masuk di daftar pemain judi online, namun sudah diberhentikan karena terlibat sejumlah kasus pidana. Mulai dari pungutan liar di rutan KPK, hingga 2 pegawai yang mencuri 2 kg emas barang bukti pada 2021 silam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Yang berikutnya masih terkait dengan judi online. Mempromosikan judi online 2 selebgram di Bandung dan Semarang ditangkap polisi. Bermodalkan puluhan ribu pengikut, kedua pelaku mudah mempromosikan situs judi online. RV selebgram asal Bandung ini ditangkap karena mempromosikan judi online di media sosial pribadinya. Modus pelaku menyebarkan link tautan judi online melalui story di Instagram dengan pengikut lebih dari 7.000 orang. Dari pemeriksaan pelaku mengaku telah beraksi selama 4 bulan dengan keuntungan hingga 6,5 juta rupiah. Yang bersangkutan memasang histori ataupun status pada Instagram pelaku, di situ ada tautan tentang mengenai judi online. Di Semarang, Jawa Tengah, DW selebgram muda asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah juga ditangkap karena mempromosikan situs judi online melalui Instagramnya. Selain DW, seorang pemuda FA warga kota Semarang juga ditangkap karena mengiklankan situs judi online melalui akun Facebooknya dengan upah 2 juta rupiah per bulan. Saya diiming-imingi dengan bayaran 15 hari sebesar 600.000. Kenapa mau? Karena saya membutuhkan uang itu. Sudah saya berapa kali, Pak? Saya baru 1 kali. Petugas menyita sejumlah barang bukti, para pelaku pun terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah, tim kontributor iNews melaporkan. Diguyur hujan deras berhari-hari, tebing sepanjang 30 meter di Depok, Jawa Barat longsor menimpa 3 rumah. Air hujan juga membuat jalan sepanjang 20 meter amblas. Tiga rumah warga dan 2 sepeda motor di Cipayung, Depok, Jawa Barat tertimbun longsor tebing setinggi 10 meter dan lebar 30 meter. Peristiwa terjadi Selasa kemarin usai kota Depok diguyur hujan deras berjam-jam. Penghuni sempat mendengar suara gemuruh dan langsung menyelamatkan diri. Tahu-tahu bunyi krek gitu kan. Terus saya peluk anak-anak gitu kan. Anak-anak saya peluk. Nggak lama tetangga teriak, "Mas, keluar dari rumah." Gitu, pas saya buka pintu udah nggak ada jalanan. Iya. Kayak gitu, buru-buru saya pindahin keluarga ke tempat aman aja. Hujan deras berhari-hari juga mengakibatkan Jalan Abdul Wahab selebar 3 meter sepanjang 20 meter di Sawangan Lama, Kota Depok, amblas. Akibatnya akses jalan dari Telaga Jambu ke Sawangan ditutup sementara bagi seluruh pengendara. Hingga kini perbaikan terus dilakukan oleh dinas terkait. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah korban tewas akibat longsor pertambangan emas ilegal di Bonepolango, Gorontalo bertambah menjadi 23 orang. Evakuasi korban terkendala cuaca ekstrim dan medan yang sangat berat. Seperti inilah lokasi longsor tambang emas ilegal Motomboto, Suwawa Timur, Bonepolango yang berjarak hampir 24 km dari kota Gorontalo dikelilingi perbukitan. Untuk menuju titik longsor hanya bisa dilalui tim SAR dengan berjalan kaki selama 5 jam. Sejumlah korban selamat menceritakan kengerian saat longsor terjadi Sabtu malam. Sejak Sabtu pagi lokasi tambang diguyur hujan lebat.
Saat malam, para penambang tiba-tiba mendengar suara bergemuruh dan tiba-tiba longsor hingga tidak sempat menyelamatkan diri. Penambang yang selamat mengaku hanya bisa pasrah saat terjebak dalam lubang sedalam 2 meter selama 8 jam. Iya, sama ya. Sedangkan itu air yang masuk ke dalam lubang itu pasrah. Jadi ini air yang mengalir ke bawah ini tipe ada Pak? U2 kan ini. Korban tewas akibat longsor bertambah menjadi 23 orang dan 81 orang selamat. Saat ini tim SAR gabungan masih mencari 31 orang lainnya yang hilang. Namun evakuasi terkendala cuaca ekstrim dan medan yang berat. Dan tentunya dari trek jalan menuju ke TKP, kalau kita melihat dari tim-tim yang sudah ada itu relatif susah dan obstacle-nya banyak. Selain ratusan tim SAR gabungan, 1 helikopter bantuan Barhakam Polri juga diterjunkan ke lokasi untuk membantu pertolongan dan evakuasi korban. Tim SAR pun menyertakan anjing pelacak untuk mencari korban tertimbun. Dari Bone, Bolango, Gorontalo, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, anomali fenomena cuaca akhir-akhir ini memang terjadi mengakibatkan hujan lebat justru pada musim kemarau. Nah, seperti apa kira-kira masyarakat mempersiapkan diri mereka menghadapi hujan di luar musim? Berikut Rakyat Bicara. Meski sudah memasuki musim kemarau, namun belakangan ini Jakarta dan wilayah sekitarnya justru diguyur hujan deras. Pekan kemarin, hampir setiap hari Jakarta diguyur hujan. Lalu bagaimana warga Jakarta bersiap diri untuk menghadapi hujan di luar musim? Ini kan lagi musim kemarau seharusnya, tapi ternyata intensitas hujan, potensi banjir ini sering terjadi karena hujan memang katanya lagi potensinya ini gede banget nih. Gimana Bu, ada persiapan khusus nggak menghadapi banjir? Persiapannya sih kalau misalnya menduk hujan, terus barang-barang di bawah tuh kagak ada di bawah, jadi diangkat naik semua. Udah dibawa langsung ke atas. Terus Bu, ada info nggak sih dari RW setempat itu kalau? Ada infonya, kadang-kadang dari RT, dari WA juga. Saling bantu gotong royong nggak warga di sini atau di tempat Ibu? Nggak ada yang gotong royong, paling ngangkutin sendiri. Banjir baru itu kita siap-siapin makanan tuh buat di nangkring di atas tuh, gitu. Kompor naikin buat masak mie gitu. Buat persiapan. Udah. Kalau pas lagi sekolah tuh suka ribet juga kan, masuk pagi tuh berenang airnya dingin, berendeman gitu, waduh. Oh, nggak izin kalau langsung nggak izin ke sekolah. Pemirsa, akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta belakangan ini, sebanyak 48 RT di Jakarta tergenang banjir. Selain itu, di wilayah Tangerang Selatan ada hampir sebanyak 700 warga harus mengungsi akibat dari banjir. Selain itu, untuk di Bekasi, air menggenangi 25 titik di wilayah pemukiman. Anda juga harus waspada terhadap sejumlah penularan penyakit selama banjir. Di antaranya leptospirosis, kemudian juga hepatitis, tifoid, hingga korela. Menurut BMKG, hujan lebat beberapa hari terakhir akibat fenomena Madden-Julian Oscillation, gelombang ekuatoral Rossby Kelvin, serta pola sirkulasi siklonik, serta fenomena La Nina. Hingga 11 Juli mendatang, potensi hujan lebat diperkirakan masih akan terjadi. Bu, ada niat pindah nggak sih Bu dengan banjir yang kerap terjadi, dan harapannya sama pemerintah apa sih Bu? Apa ya udahlah, aman aja di atas. Ibu nggak pernah ngungsi. Yang kenapa-napa sudah nyaman di sini sih. Jadi nggak ada masalah juga. Habis kita emang udah biasa begini, bagaimana? Gitu, enggak kenapa-napa.
Meski saat ini merupakan musim kemarau, namun Anda perlu waspada terhadap bencana hidrometeorologi atau bencana akibat fenomena alam. Apabila hujan sudah lebat lebih dari 1 jam, segeralah bersiap diri dan pastikan untuk menyelamatkan barang-barang berharga seperti dokumen-dokumen penting. Demikian Rakyat Bicara kali ini. Saya Estra Ambarita bersama juru kamera Raga Firdaus. Sampai jumpa. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Ternyata harga kebutuhan pokok masih mahal. Minyak goreng bersubsidi minyak kita bahkan harganya hampir sama dengan minyak non-subsidi. Selain minyak goreng, harga gula hingga daging sapi juga tergolong masih tinggi. Berikut laporan Elsie Casey. Ya pemirsa, sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Palmerah mengalami kenaikan harga. Adapun yang mengalami kenaikan harga paling signifikan adalah minyak goreng yang semula berada di harga Rp14.000 kini menyentuh harga Rp17 bahkan Rp18.000 per liter. Adapun komoditas lain yang mengalami kenaikan harga yaitu adalah gula pasir yang semula berada di harga Rp15.000 kini menyentuh harga Rp18.000. Sementara itu harga daging sapi juga mengalami kenaikan yaitu sebelumnya berada di harga Rp130.000 kini berada di harga Rp140.000 per kilogramnya. Dan untuk mengetahui seperti apa respon masyarakat terkait dengan kenaikan komoditas pangan yang terjadi akhir-akhir ini, saya sudah bersama dengan salah seorang pembeli yaitu Ibu Heni. Selamat pagi Ibu Heni. Pagi. Ibu Heni, izin tanya seperti apa responnya terkait dengan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini? Responnya lumayan ini ya, memberatkan ya, kayak kita sebagai ibu rumah tangga yang mayoritas bahan pokok mulai naik, lumayan memberatkan bagi kita. Oke, baik. Nah, dengan cukup sulit ini Ibu kenaikan harga barang terutama minyak, Ibu seperti apa harapannya sebagai masyarakat? Harapannya sih harganya mulai dinormalin, menjadi 14.000 lagi, juga bahan-bahan pokok diturunin lagi lah, namanya kita rumah tangga butuh biaya tambahan kalau harga-harga mulai naik. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Iya pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan salah seorang pembeli di Pasar Palmerah, Ibu Heni, yang mengaku keberatan dengan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan karena mengurangi daya belinya. Dari Jakarta, Elsie Casey, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo akan menunda berencana untuk berkantor di IKN bulan Juli ini. Penundaan disebabkan infrastruktur penunjang yang belum siap. Jokowi juga menegaskan pemindahan ibu kota menunggu progres pembangunan di lapangan. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Cekcok dengan orang tuanya, seorang anak nekat membakar rumah orang tuanya hingga memicu kebakaran besar menghanguskan 3 rumah. Informasi tersebut kami rangkum dalam seputar peristiwa berikut ini. Seorang pelaku begal merampas ponsel milik pasangan suami istri yang tengah makan di sebuah warteg di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Aksi begal berlangsung dalam hitungan detik. Dari rekaman CCTV, pelaku akhirnya ditangkap di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Hanya karena cekcok dengan orang tuanya, seorang anak di Kelurahan Perjuangan Tanjung Balai, Sumatera Utara, nekat membakar rumah orang tuanya. Kobaran api merambat hingga menghanguskan 3 rumah warga sekaligus. Menurut warga, pelaku diduga pencandu narkoba sempat melempari rumah yang terbakar sebelum akhirnya kabur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, masa liburan sekolah memang waktu yang tepat untuk mengajak anak-anak Anda bermain bersama sekaligus belajar hal baru. Di Lido Lake Resort by MNC Hotel, liburan sekolah diisi dengan kegiatan yang seru dan edukatif, yaitu lomba menghias kue dan pengenalan pemadam kebakaran. Pemirsa, sekarang saya lagi ada di Lido Lake Resort by MNC Hotel dan di sini katanya ada kegiatan seru-seruan bareng adik-adik untuk mengisi liburan sekolah. Saya penasaran ya, ada apa aja? Langsung aja yuk kita intip keseruannya. Hari ini saya berkesempatan untuk ikut dan menyaksikan langsung lomba menghias cupcake bagi anak-anak usia mulai 4 tahun menggunakan buah-buahan dan krim warna-warni. Bertajuk Mom and the Little Chef, anak-anak ini terlihat kompak dengan bundanya menghias kue yang disediakan.
Gimana udah selesai? Happy nggak? Happy. Optimis menang nggak? Mau menang ya? Oke, semangat ya. Lomba menghias kue menjadi salah satu kegiatan edukatif yang seru untuk mengisi liburan sekolah anak-anak. Kebetulan kan kita acara lagi libur sekolah ya, kita isi kegiatan anak-anak biar dia senang, ibunya juga senang gitu. Anak-anak di momen liburan sekolah ini bisa terhibur karena di Lido Lake Resort ini merupakan resort pilihan untuk keluarga ya. Jadi anak-anak sangat cocok sekali untuk bermain di sini. Keseruan anak-anak mengisi liburannya di Lido Lake Resort by MNC Hotel belum selesai. Bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kabupaten Bogor, anak-anak juga dikenalkan dengan tata cara penanggulangan api sejak dini. Di sini mereka diajarkan cara memadamkan api. Anak-anak juga semakin senang saat naik mobil pemadam kebakaran dan diajak berkeliling kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Nah pemirsa, setelah tadi saya jadi little chef, sekarang saya ikut jadi firefighter atau pemadam kebakaran bersama keseruan adik-adik di sini. Dan ini cocok banget ya untuk mengisi liburan anak-anak di MNC Lido Lake Resort. Dari Bogor, Jawa Barat, Dian Cahyani bersama juru kamera Novan Dwi melaporkan.